Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas mata kuliah pemrograman web E081. Sebelumnya perkenalkan saya Tunan Irfan dengan NPM 208101003 dan untuk dilanjutkan teman saya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Alif Idi Milani dengan NPM 200810110013. Perkenalkan, nama saya Novandi Kevin Pratama dengan NPM 200810110005. Perkenalkan, nama saya Gran Ahmad Devanka dengan NPM 20081010031. Baik, untuk saat ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan HTML. Apa itu HTML? HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Nah, untuk HTML sendiri yaitu menggambarkan struktur halaman web yang terdiri dari serangkaian elemen. Nah, untuk elemen HTML ini memberitahu browser-browser yang akan menampilkan atau cara menampilkan sebuah konten. Untuk elemen HTML sendiri yaitu memberikan label potongan konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, dan ada juga tautan atau link dan semacamnya. Untuk kode editor sendiri yaitu untuk membuat HTML cukup menggunakan Notepad. Untuk kode editor ini sangat setiap device pasti mempunyai Notepad. Tinggal kita menyimpan filenya yaitu dalam bentuk atau dalam format .html. Kode editor ini sudah cukup untuk menulis program web HTML. Untuk strukturnya yaitu yang pertama ada .html, terus HTML, di dalam HTML ada body, terus di dalam body ada H1, terus di bawahnya itu ada paragraf, terus ditutup dengan tag body dan juga tag HTML. Untuk kode editor selanjutnya yaitu Sublime Text dan juga Visual Studio Code. Nah, untuk Sublime Text sendiri ini dan Visual Studio Code merupakan kode editor yang sangat familiar yang sudah banyak digunakan oleh para programmer maupun yang sudah pro ataupun yang masih pemula dalam dunia pemrograman. Untuk tag-tag HTML sendiri, yang pertama ada tag dasar HTML, yaitu ada tag HTML, terus ada HTML. Ini berbeda-beda dalam fungsinya. Untuk doctype HTML, yaitu deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi sebuah HTML. Dan untuk tag HTML ini tag pembuka untuk membuat dokumen HTML. Terus ada tag head yang digunakan untuk informasi meta tentang dokumen. Terus untuk selanjutnya yaitu title yang digunakan untuk tag yang digunakan untuk membuat judul halaman. Terus tag body yaitu tempat untuk menyimpan konten website menggunakan HTML. Untuk contoh penggunanya seperti gambar di sini ada .html, terus HTML, di dalamnya ada head dan body. Di dalam head ada title, terus di body ada H1 dan P2, di mana H1 ini heading. Untuk previewnya, Blazers-nya ini my first heading ini di H1 dan my first paragraph ini merupakan tag paragraph. Untuk selanjutnya itu tag judul. Tag judul ada H1 sampai dengan H6. Nah, ini untuk tag judul ini heading 1, heading 2, terus heading 3 dan selanjutnya. Terus HR ini merupakan tag HR merupakan fungsinya yaitu memisahkan konten dengan menggunakan garis pembatas. Ini jika kita menggunakan tag HR pasti akan muncul dengan garis pembatas. Terus yang selanjutnya yaitu tag paragraf, yaitu untuk tag P. Untuk tag paragraf ini dilambangkan dengan tag P, itu membuat paragraf. Terus ada tag BR atau membuat baris baru, terus tag frame untuk memformat teks atau kalimat. Untuk
penggunaannya seperti ini. Terus untuk previewnya bisa ada di gambar yang paling kanan, itu in HTML ini paragraf. Terus my bunny list over this ocean ini juga merupakan tag paragraf. Untuk tag BR-nya yaitu example ini. Jadi ada baris untuk ya, ada baris ada jeda ya, ada jeda. Yaitu karena ada tag BR. Terus untuk tag selanjutnya yaitu tag style, ada yang pertama style, atribut untuk elemen styling pada HTML, terus background color yaitu memberikan warna latar belakang, terus color memberikan warna pada teks, terus font family mengubah font pada teks, dan juga font size ini mengatur ukuran font, dan text align ini mengatur perantara teks. Untuk contoh penggunanya ini ada di sini. Untuk reviewnya, untuk H1 sendiri stylenya yaitu text align-nya ada di tengah yaitu center, terus untuk paragraf juga ada di tengah. Yang selanjutnya ada tag gambar. Tag gambar ini ada beberapa tag yaitu tag image. Tag image ini digunakan untuk mendefinisikan bahwa baris ini mendefinisikan gambar. Terus src ini merupakan URL dari gambarnya. Terus out yaitu mendefinisikan teks pada gambar jika gambar tidak dapat ditampilkan. Terus tag width height ini menentukan ukuran gambar. Terus float properti untuk float image pada CSS. Dan tag selanjutnya ada tag map yaitu mendefinisikan gambar peta. Terus tag area yaitu mendefinisikan area atau daerah-daerah gambar pada peta. Terus tag picture ini menampilkan gambar yang berbeda untuk perangkat yang berbeda. Untuk contoh penggunaannya ada di samping kanan, ada H2, ada P, ada heading 2, ada paragraf, dan di bawahnya ada image. Ya, ini heading 2, ini ada paragraf, dan di bawahnya ada image dengan nama image Scania. Untuk list. List digunakan untuk membuat urutan data dalam HTML. Dalam penulisannya biasanya menggunakan tag link. Dalam penggunaannya terdapat dua jenis, yaitu ordered list dan unordered list. Ordered list. Ordered list digunakan untuk membuat urutan data dalam HTML yang menampilkan daftar list berupa huruf atau angka. Tag yang digunakan adalah OL. Contoh shortcut-nya dan hasilnya adalah sebagai berikut. Contohnya OL, terus Li, Novandi, tag Indi, tag Devan, tag Rifan. Nah, untuk hasilnya seperti di samping. Lalu ada unordered list. Digunakan untuk membuat urutan data dalam HTML yang menampilkan daftar list berupa simbol. Tag yang digunakan adalah full. Jadi yang tadi yang ordered list adalah OL, lalu untuk yang unordered list adalah full. Contoh shortcut-nya sebagai berikut, dan hasilnya. Untuk shortcut-nya tinggal mengganti ya, tadi OL, terus sekarang full. Terus hasilnya seperti gambar berikut. Lalu ada hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan salah satu bagian di dalam program dengan program lainnya ataupun dengan halaman web yang akan dihubungkan dengan program tersebut. Jenis hyperlink ada tiga, yaitu absolute URL hyperlink, relative URL hyperlink, dan anchor hyperlink. Yang pertama adalah absolute URL hyperlink. Jenis hyperlink yang hanya dibedakan berdasarkan kemanakah link tersebut diarahkan. Pengarah hyperlink berada pada atribut href. Untuk absolute URL, maka lokasi tujuan ditulis secara lengkap, termasuk port dan hostnya, dan biasanya untuk absolute hyperlink tersebut digunakan untuk melakukan link ke server lain. Contohnya sebagai berikut. Add href sama dengan, lalu dimasukkan link yang ingin dituju, lalu ditulis nama linknya, yaitu W3, lalu tag A. Untuk tag A sendiri digunakan untuk menulis link.
Lalu selanjutnya ada relative URL hyperlink. Bila link tujuan masih berada di dalam server atau komputer yang sama, maka kita tidak perlu menuliskan alamat ini secara lengkap. Cukup dengan lokasi directory atau filenya. Contohnya, tag href nama filenya yaitu di kontak.html, lalu dikasih nama dan selesai, seperti itu. Lalu selanjutnya ada anchor hyperlink. Nah, selain berpindah file, kita juga dapat berpindah layar pada file yang sama. Misal, suatu tulisan berada di bawah dan di atas merupakan daftar isi. Ketika kita melakukan klik hyperlink tersebut, maka layar akan otomatis menggulung ke tempat yang dimaksud. Syaratnya harus terbuat anchor atau tag yang memiliki atributnya, misalnya tag name sama dengan bagian bawah alias linknya, lalu dikasih nama, seperti itu. Dan dapat dipanggil dengan cara tag href sama dengan bagian linknya, lalu tagnya, seperti itu. Contohnya, seperti tag href, lalu ditulis linknya, setelah itu dikasih nama linknya, sudah, seperti itu. Lalu ada image. Image sendiri adalah kalau suatu website kan biasanya akan hambar kan, kalau hanya ada tulisan dan hanya ada seperti tabel, sehingga image diperlukan untuk menambah variasi dan juga menambah simbol-simbol ya. Jadi untuk web sendiri bisa lebih menarik gitu. Selain itu, image atau gambar juga merupakan alat komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Dan dengan adanya image tersebut, kita bisa langsung mengerti apa maksudnya. Kita dapat melakukan memasukkan image ke dalam HTML dengan menggunakan tag img, src, langsung memasukkan alamat gambarnya. Contohnya seperti ini. Kodenya untuk body, terus dimasukkan source code-nya yaitu img src, contoh jpg, contoh titik jpg adalah alamat dari image-nya, yaitu di file ya. Jadi contoh titik jpg, nama filenya jpg, lalu hasilnya akan seperti itu. Lalu ada table dan table margin. Untuk table, selain format huruf, hyperlink, dan sebagainya, maka HTML juga menyisipkan tabel. Tabel tidak hanya berguna untuk menampilkan tabel data, tapi juga membuat kolom-kolom atau baris-baris seperti surat kabar. Tag tabel digunakan untuk mendefinisikan bahwa bagian tersebut adalah sebuah tabel. Tag tr atau tabel row mendefinisikan baris, dan tag td ya atau tabel data mendefinisikan kolom. Lalu ada table margin. Dalam pembuatan file juga dapat digabungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Yang dimaksud adalah menyusun informasi dengan menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Terdapat dua jenis table margin, yaitu ada call span dan no span. Untuk call span sendiri adalah cara yang digunakan untuk menggabungkan kolom dengan baris. Contohnya seperti ini. Ini kan sebelum di call span ya, jadi bentuknya seperti itu. Masih biasa mengisi tabelnya. Lalu sesudah diberi call span akan jadi seperti ini. Jadi dimasukkan setelah untuk tag row-nya diberi lagi untuk call span seperti ini, kolom renggang, maka hasilnya akan seperti gambar di samping. Nah, kolomnya menjadi satu. Lalu untuk row span, ini row span untuk kebalikannya. Jadi kalau call span tadi untuk kolom, maka row span digunakan untuk menggabungkan baris. Contohnya seperti berikut ya. Ini kan sebelum dikasih row span, lalu setelah dikasih row span, dia akan membentuk baris baru yang dimana baris tersebut bisa menyatu. 3 baris tersebut bisa menyatu seperti itu. Selanjutnya adalah form. Form dalam web
bisa disamakan dengan formulir di dunia nyata. Form dapat diisi, kemudian diproses dengan program tertentu. Form di HTML dapat kita buat dengan tag form. Tag ini memiliki atribut yang harus diberikan, seperti action untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data yang dikirimkan. Lalu ada method, yaitu metode pengiriman datanya. Contohnya seperti berikut, yaitu tag from, lalu ada action, terus ada actionnya, yaitu prosesnya, lalu ada metodenya, metode menggunakan apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk attribute action sendiri, kita dapat mengisinya dengan alamat URL atau endpoint yang akan memproses form tersebut. Dan secara sederhana, pada contoh di atas, kita menyuruh file proses PHP untuk memproses data form. Kode HTML di atas tidak akan menghasilkan apa-apa, karena belum ada filenya. Lalu, apa sih itu file? Nah, file itu adalah ruang yang dapat diisi dengan data. Contoh file ada seperti berikut. Ada tag input, lalu menyebutkan atribut type, langsung diisi teks, terus ada atribut nama, yaitu info. Nah, file tersebut memiliki beberapa atribut yang diberikan, yaitu ada type, yang merupakan type dari file, lalu ada name, yaitu nama dari file yang akan dikunci, dan variabel di dalam program. Contoh form login adalah sebagai berikut. Pada form login terdapat beberapa file dan elemen. Ada file untuk input username, file untuk input password, dan checkbox untuk remember me, dan tombol untuk login. Nah, bisa dilihat kode tersebut kan. Pada kode tersebut kita dapat membuat 4 buah file, yaitu input username dengan tipe teks, lalu ada input password dengan tipe password, lalu input remember dengan tipe checkbox, lalu input submit dengan tipe submit. Lalu ketiga file ini dibungkus ke dalam tag fileset. Nah, nanti tag fileset ini akan membuat sebuah garis, dan di dalam tag fileset ini kita membuat tag legend untuk memberikan teks pada fileset. Lalu perhatikan juga atribut yang digunakan pada setiap file ya. Jadi ada atribut placeholder untuk menampilkan teks sementara, lalu ada atribut value untuk memberikan nilai default pada file, dan pada setiap file kita bungkus ke dalam atribut paragraf ya, atribut P, jadi biar agar lebih rapi aja gitu, dan juga kita berikan sebuah label dengan tag label seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian CSS atau Cascading Style Sheet. Pendahuluan. CSS adalah kode yang kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana elemen akan ditampilkan di layar. CSS digunakan untuk menentukan gaya pada halaman web Anda, termasuk desain, tata letak, dan variasi di layar untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Nah, masuk ke anatomi CSS atau susunannya. Dalam anatomi, itu terdiri dari 3 bagian, yakni selector, property, dan value. Yang pertama ada selector. Selector adalah sebuah tag yang terdapat pada HTML yang biasa digunakan pada CSS supaya elemen tersebut dapat dimanipulasi atau ditambahkan gaya CSS. Selector dapat berupa tag HTML dari tag HTML itu sendiri, atau bisa dikatakan juga sebagai nilai dari atribut class atau ID pada tag HTML. Bisa terlihat pada gambar di atas, yakni selektornya adalah H1. Lalu disusul dengan bagian badannya. Nah, yang kedua adalah property. Property adalah sebuah jenis gaya atau sebuah nama gaya untuk menentukan style pada sebuah tag HTML. Dengan menggunakan property lah, sebuah tag HTML dapat diubah menjadi sifat CSS. Misalnya, seperti menambahkan warna, gambar latar atau background, text align, dan masih banyak lagi kegunaannya. Seperti contoh yang di atas, propertinya ada 2, yakni color dan font size. Color untuk menentukan warna dari font tersebut, lalu font size untuk mengatur ukuran. Lalu yang ketiga ada value.
Value merupakan fungsi untuk menentukan nilai dari properti pada saat mendeklarasikan CSS. Misalnya, properti warna, maka value yang harus dikeluarkan adalah berjenis warna. Kalau properti yang digunakan tidak berjenis warna, maka program tidak akan menanggapi hal tersebut. Nah, dalam warna sendiri, selain kalau di gambar atas kan color blue. Nah, selain blue kita bisa menggunakan kode hexa juga. Misalnya, pagar 000, maka nanti akan berwarna hitam. Kalau pagar FFF, maka akan berwarna putih. Untuk font size juga, di sini value-nya adalah 12 pixel. Kalau hanya 12 saja, maka tidak akan keluar. Penempatan. Ada 3 memasukkan CSS, yakni dengan inline, internal, dan eksternal. Nah, di inline, dari segi nama inline, berarti di dalam baris. Maksudnya, style dimasukkan langsung ke dalam suatu tag HTML. Nah, contohnya kita sudah memiliki dasar dari HTML. Coba kita lebih itu. Nah, di sini kita bisa fokus ke H1. Nah, di H1 sendiri kita memasukkan style, di mana style tersebut nanti akan berisi mengenai style ini seperti tadi yang awal, lalu disusul oleh color dan margin left itu sebagai properti, yang keterangan blue sebagai jawaban dari color sebagai value, serta yang 30px ini juga jawaban dari margin left. Nanti dia akan berwarna biru, lalu bergeser sedikit ke kanan karena margin left sebesar 30 pixel. Lalu di sini ada this is a heading, itu sebagai kalimat yang nanti akan tertulis. Lalu ditutup dengan H1. Terus this is a paragraph, ini akan menjadi istilahnya paragraf kecil dari setelah judul. Mari kita lihat saja outputnya. Nah, this is a heading-nya berwarna biru. Karena apa? Karena tadi kan dia itu diupdate oleh H1. Nah, di sini kan juga sama. Yang di sini juga sama. Nah, ini yang this is paragraph ini tidak, karena dia itu diketiknya setelah H1. Maka dia tidak mengikuti kriteria yang sudah kita atur, seperti yang warna biru, margin left 30 pixel. Next. Nah, kita memasuki yang kedua, yakni dengan internal. Internal style sheet yaitu style yang dimasukkan di kode file HTML namun berdiri sendiri, bukan di dalam tag-tag selector seperti cara inline tadi. Nah, maksudnya itu gimana kok tetap di HTML tapi berdiri sendiri? Nah, bisa kita lihat di sini di index, sedikit tidak kelihatan, kita rubah warna. Nah, di index HTML ini kan masih satu tempat, nggak berbeda-beda tempat. Nah, seperti biasa ada codingan HTML tab, lalu di head kita masukkan style. Nah, style ini kita gunakan untuk mengatur apa saja yang akan kita variasi. Misalkan di sini body itu badan dari web. Nah, kita kasih keterangan background colornya sebagai green yellow. Artinya nanti itu badan dari webnya itu akan berwarna hijau kekuningan. Nah, yang kedua ada H1 sebagai judul. Yang pertama ada colornya kita atur marun, nanti judulnya akan berwarna seperti marun. Margin left, jadi dia akan agak ke kanan sejauh 40 pixel. Lalu P ini adalah paragraf, jadi paragraf tersebut akan berwarna biru. Nah, kita tutup stylenya. Lalu di tag body ini baru kita masukkan kalimat yang ingin kita masukkan tadi. Seperti di sini ada H1, maka di sini juga ada H1. This is a heading. Nah, itu sebagai judul nanti akan berwarna marun dengan margin left 40 pixel. Lalu yang P, this is a paragraph, akan berwarna biru. Keduanya sama, P berwarna biru. Cuman karena P ini letaknya barisnya berbeda, maksudnya P sudah tertutup P ini, lalu membuat P baru itu bisa dimaknakan dengan enter. Mari kita lihat outputnya. Nah,
this is a heading warnanya marun, lalu ini tadi green yellow, dan ini terenter dan berwarna biru, terbukti. Nah, yang terakhir adalah eksternal. External style sheet adalah cara memasukkan style ke dalam kode HTML dengan memanggil melalui tag link yang kita sisipkan di tag head. Kita membuat file baru berformat .css. Nah, di sini ada dua file, index.html dan style.css. Nah, kita memiliki codingan simple, yakni di sini di title kita masukkan contoh. Lalu bagaimana sih caranya untuk kan istilahnya di HTML ini kita itu hanya memasukkan seperti data dan rentetan kalimatnya. Nah, untuk memperindah atau memvariasi kita gunakanlah yang ini, bagian style.css. Nah, bagaimana untuk menjadikan satu, yakni dengan tag link yang disisipkan pada head. Nah, kita lihat di bawah title, di atasnya head ada link. Nah, simpelnya kita bisa mengetikkan link lalu kita tab. Nah, setelah itu akan otomatis seperti ini. Lalu di bagian ref ini kita masukkan nama file CSS ini. Di sini tulisannya style.css besar, style.css. Maka secara tidak langsung file CSS ini akan terpanggil ke dalam file HTML. Jadi nanti bisa saling berkaitan. Nah, oke, di sini H1-nya this is heading. Lalu kita lihat untuk kriteria dari style.css, kita mengatur body dengan background-nya grey abu-abu. H1 judul yang this is heading ini itu akan mengikuti ini. Jadi font style fontnya akan jadi sans serif dengan warna putih. Oke, kita lihat. Nah, background abu-abu dengan font style serif warna putih. Judul sesuai. Nah, kita masuk ke font styling. Pengertian. Metode yang digunakan dalam CSS yang memungkinkan kalian untuk memperindah atau mengubah huruf sesuai keinginan kalian. Font styling biasanya berguna untuk mewarnai huruf, mengubah tipe huruf, membuat tebal tipisnya huruf, mengubah ukuran huruf sesuai keinginan kalian, memiringkan huruf, serta membuat variasi dalam huruf. Nah, macam-macam font atau font variasinya ada font family, yakni untuk mengatur jenis font yang digunakan. Lalu ada font size, mengatur ukuran font height untuk mengatur ketebalan font varian untuk mengatur font menjadi small caps, otomatis caps lock, cuma ada ketentuannya. Lalu font style untuk mengubah font bercetak miring. Nah, untuk font family, kita lihat pada gambar ini yang di atas. Nah, di sini ada codingan HTML dengan titelnya latihan font CSS. Lalu di sini kita memiliki body div itu gampangnya untuk merangkum. Lalu yang di dalam div ada H1 sebagai judul. Kalau yang titel ini itu hanya kayak judul dari lamannya. Kalau yang H1 ini yang akan tampil di webnya. Belajar font eksternal di CSS. Nah, di sini kita mencoba cara sedikit berbeda, yakni dengan PID sama dengan serif. Lalu di bawahnya kita masukkan kata yang ingin kita tampilkan, hai teman-teman. Nah, apabila kita menggunakan di dalam tag P, kita menggunakan ID sama dengan serif, maka di pengaturan style CSS ini kita menggunakan eksternal penempatannya. Di CSS ini kita hanya perlu memasukkan pagar serif. Kenapa kok serif? Karena isi dari ID itu serif. Jadi ini maksudnya itu adalah menyangkut serif yang ada di ID P. Jadi sama saja sebenarnya. Lalu kita masukkan coba atur font family menjadi Times New Roman Times serif. Maka outputnya akan terlihat seperti ini. Belajar font eksternal di CSS. Ini lalu yang bawahnya hai teman-teman. Nah, dan next, lalu ada font size. Tahapannya ini
kita menggunakan codingan beruntun supaya terlihat perbedaannya. Nah, di sini tinggal menambahkan font size. Kita pilih XX largest. Nah, ibaratnya itu seperti ukuran baju. Nah, jika ukuran baju ada S, M, L, terus XL, XXL, triple XL. Nah, ini ibaratnya seperti XXL. Jadi ekstra besar. Nah, bisa kita lihat kata height temannya itu menjadi lebih besar, bahkan hampir sejajar dengan judul. Kalau tadi kan kecil, sedangkan yang ini sudah besar. Nah, kita next lagi. Nah, font weight yaitu untuk mengatur ketebalan. Nah, kita gunakan font weight, langsung kita pilih bold. Nah, bold itu untuk menebalkan, seperti pasti sudah familiar ya, pengguna Microsoft atau apapun itu pasti kalau menemukan lambang B itu bold, berarti biar kalimatnya jadi lebih tebal, teman-temannya menjadi lebih tebal. Next, font variant. Nah, font variant ini yang saya bilang tadi yang caps lock. Nah, kita memilih font variannya small caps, yakni merubah secara otomatis satu kalimat yang sudah dimasukkan ini tadi yang hai teman-teman, karena kita menunjuknya ke serif. Yang ini berarti masuknya hai teman-teman. Itu hai teman-teman yang tadi kan kata hai itu A sama I-nya itu kan kecil. Nah, di sini itu jadi huruf kapital, namun karena small caps itu tetap ukurannya itu seperti ukuran huruf kecil, seperti ini. Seperti huruf E, ajar, tapi dia menggunakan huruf kapital. Nah, itu kegunaan font varian. Next. Nah, untuk font style itu kita bisa memiringkan tulisan seperti yang terlihat. Jadi tulisannya menjadi miring dengan cara font style, lalu kita ketik italic. Nah, italic juga sama seperti bold tadi, pasti sudah sangat familiar lah, terutama bagi kalangan pelajar yang simbolnya I miring, baik di Microsoft atau lainnya biasanya itu adalah simbol dari italic untuk memiringkan kalimat. Next, ada text style. Kalau tadi sudah font style, sekarang text style. Text series, ada color untuk mengatur warna, alignment mengatur posisi teks, decoration membuat efek garis pada teks, transform mengatur caps lock, spacing mengatur jarak dengan spasi, shadow memberikan bayangan di belakang teks. Nah, untuk color sendiri ini masih menggunakan codingan yang sama supaya sangat terlihat perbedaannya. Nah, di sini kali ini kita akan menggunakan H1, di mana H1 sendiri adalah belajar font eksternal di CSS. Nah, kita pilih colornya menjadi dark orange kehitaman. Nah, jadi otomatis warnanya akan berubah seperti ini. Oke, next. Nah, ada align. Kita menggunakan text align, yakni dengan kriteria center. Jadi kita itu ingin judulnya itu berada di tengah. Kalau tadi itu tempatnya itu ada di sini, maka sekarang dia akan pindah ke tengah karena perintah yang kita masukkan adalah center. Berbeda lagi kalau perintah yang kita masukkan itu left, maka dia akan tetap di sini. Kalau tengah di sini, kalau right, maka akan lebih ke sana. Dan hai teman-temannya itu tidak ikut karena yang kita rujuk adalah H1. Decoration. Nah, decoration di sini seperti yang tadi fungsinya adalah memberikan efek garis. Kita pilih underline. Underline itu simbolnya U. Pasti juga familiar seperti bold dan italic tadi. Maka hasilnya adalah ada garis bawahnya. Seperti yang ini. Lalu next. Nah, untuk selanjutnya adalah transform. Transform kita pilih text transform, kita pilih uppercase. Nah, apa sih uppercase? Uppercase itu secara otomatis kita akan membuat satu lingkup kalimat itu tadi akan menjadi huruf kapital semuanya dan itu besar. Kalau tadi kan small caps kecil ukurannya. Kalau ini otomatis semuanya besar. Kita juga bisa mengatur
Misalkan kan tadi kata belajar itu hanya B-nya saja yang besar, sedangkan E lajarnya itu kan kecil. Nah, kita juga bisa mengatur otomatis langsung seperti itu, atau kita juga bisa mengatur otomatis seluruh kata belajar ini menjadi kecil semuanya hurufnya dengan text transform secara otomatis. Next. Oke, kita masuk ke spacing pemberian spasi secara otomatis ya. Kita gunakan letter slash spacing dengan ketentuan 10 px. Kalau misalkan px-nya tidak dimasukkan, maka tidak akan terbaca. Jadi kita ambil 10 supaya perbedaannya sangat bisa dilihat. Di sini jarak antara B ke E, L ke A, dan seterusnya itu terlihat sedikit banyak renggangnya. Itu karena kita menggunakan letter spacing. Kalau kita merasa seperti kata teman-teman ini terlalu dempet atau terlalu berdekatan, itu kita bisa sedikit pisah dengan menggunakan letter spacing supaya terlihat lebih rapi. Nah, yang terakhir ada shadow. Shadow sendiri tadi memberikan bayangan. Nah, kita menggunakan text shadow dengan ketentuan atas bawah 10 pixel, kiri kanan 10 pixel dengan warna pagar 000, yakni hitam. Nah, maka akan muncul bayangan seperti ini. Nah, bayangan ini letaknya itu ada di belakang kalimat aslinya. Kalau bisa dilihat lebih jelas, itu hanya garis underline warna orange-nya saja yang kesalip dengan kalimat. Karena pada dasarnya yang underline tadi itu tidak termasuk ke dalam kalimat. Jadi kalimat lebih utama. Yang tersalip hanya garisnya saja, tidak kalimat intinya. Jadi kalimat bayangan tetap di belakang. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu atribut dari CSS yaitu background. Apa sih background itu? Background digunakan agar membuat tampilan lebih indah. Background pada website dapat digunakan sebagai pembeda antara setiap section maupun komponen. Nah, di sini kita bisa melakukan studi case dengan halaman resmi dari UPN Veteran Jawa Timur, di mana bagian bawah ada section antara pengumuman dan agenda yang memiliki background berwarna hijau. Nah, pemberian itu ditujukan untuk apa? Agar kita tahu pembeda antara setiap section, yaitu yang section yang di atas bagian dari banner-banner, sedangkan yang bawah adalah section bagian pengumuman dan agenda. Nah, namun jika kita hapus, bagaimana sih tampilannya? Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, di mana tampilannya akan terasa sangat datar dan kurang menarik mungkin, di mana setiap section hampir memiliki background yang sama, yaitu putih. Jadi kita bingung antara mana sih section dari topik utama, mana sih section dari pengumuman, seperti itu. Dan selain itu, jika di sini teksnya tidak dirubah berwarna hijau, nilai defaultnya itu putih. Jadi teksnya tidak akan terlihat ketika backgroundnya berwarna putih, seperti itu. Jadi gunanya background sendiri adalah sebagai pembeda ataupun untuk menonjolkan suatu komponen yang di depannya, seperti itu. Oke. Pada background populer di CSS terdapat beberapa, yaitu 1 background color, 2 background image, 3 background repeat, 4 background position, 5 background attachment, 6 background. Oke, kita langsung tuh yang pertama dulu, yaitu background color. Nah, apa sih background color itu? Background color adalah salah satu properti CSS yang digunakan untuk merubah background warna pada suatu elemen. Nah, misal kita ingin merubah body kita berwarna light blue, maka kita cukup memberi selection-nya yaitu body, selektornya body, lalu di dalamnya kita kasih background color warna apa. Nah, value yang dapat dimasukkan berupa nama warna yang valid seperti red, gray, white, black, atau kita juga bisa memasukkan kode hex, atau kita juga bisa memasukkan kode RGB dengan cara RGB, kita masukkan poin red, poin green, dan poin blue-nya. Lalu selanjutnya ada background image. Nah, background image digunakan untuk memberikan background berupa gambar pada suatu elemen. Nah, misal kita ingin membuat suatu website. Nah, di belakangnya kita ingin membuat suatu background yaitu gambar artis yang kita suka. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, itu bisa digunakan menggunakan background image atau properti background image. Nah, misalnya bodinya tadi ingin ada
background gambar artis. Nah, otomatis kita bisa memberikan CSS dengan cara body sebagai selektornya, lalu kita berikan properti background image, URL dari gambarnya sendiri. Nah, misalnya paper.png. Nah, otomatis backgroundnya akan berupa paper.png. Nah, namun sebagai note, hati-hati ya agar background tidak membuat tulisan jadi tidak terbaca. Nah, gimana sih? Nah, contohnya seperti ini. Dengan kita memakai background image, kita harus memastikan bahwa teksnya tidak akan tertimpa atau kayak tidak terbaca. Jadi paling tidak saya sarankan dalam memakai background image memakai yang berlawanan dengan warna teksnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada background repeat. Nah, background repeat digunakan untuk mengatur pengulangan background image. Nilai default dari background repeat secara vertikal dan horizontal. Maksudnya bagaimana? Misal, kita memiliki background berukuran 100 pixel sebagai height-nya, width-nya 100 pixel. Namun, pada browser kita pasti tidak memiliki width dan height seperti itu, tapi sekitar ukuran layar, yaitu 1980, kurang lebih seperti itu. Nah, otomatis background image-nya kita bisa melakukan pengulangan, jadi dia agak numpuk-numpuk seperti itu, seperti pada halaman ini. Nah, di sini terdapat background repeat, jadi dia mengulang-ulang terus meskipun gambarnya sangat kecil. Jadi gambarnya itu kecil dan dia akan memenuhi dengan cara pengulangan. Nah, di sini kita bisa memasukkan value dengan cara repeat X untuk mengulangi secara horizontal, repeat Y mengulangi secara vertikal, no repeat untuk tidak ada pengulangan. Seperti itu. Nah, lalu ada background position. Nah, di sini selain itu kita juga bisa mengatur spesifik posisi dari background gambar pada elemen. Nah, misal di sini saya ingin menghilangkan repeat-nya, jadi kita buat no repeat. Nah, namun kita ingin background image-nya berada di tengah-tengah. Nah, otomatis kita dapat menggunakan atribut background position. Contohnya adalah body, background image-nya apa, background repeat-nya no repeat, dan background position-nya center. Nah, di sini value-nya bisa berupa center, top right, top left, bottom left, sama bottom right. Lalu ada lagi, di sini adalah background attachment, digunakan untuk mengatur apakah background gambar dapat di-scroll atau tetap di tempat. Jadi, misal gambarnya terlalu besar atau terlalu besar daripada browsernya, kita bisa menyeting bahwa background-nya bisa kita scroll. Nah, selain itu kita juga bisa membuat background-nya itu tidak bisa di-scroll jadi fixed. Nah, dengan cara memberikan background attachment fixed seperti itu. Value dapat dimasukkan berupa fixed tanpa scroll dengan scroll. Nah, di sini juga kita bisa melakukan penyingkatan dengan memakai skala atribut tadi. Kita bisa menggunakan atribut background. Nah, misalnya di sini kita mau membuat background berwarna putih dengan ada gambarnya, tidak ada pengulangan dan posisinya ada di atas bagian kanan. Kita bisa melakukan aplikasinya seperti body, background, kita beri warnanya, background color-nya, lalu background image-nya, lalu background repeat-nya, dan background position-nya. Urutan properti yang dimasukkan yaitu yang pertama, background color, yang kedua, background image, yang ketiga, background repeat, yang keempat, background attachment, yang kelima adalah background position. Selanjutnya adalah selector. Apa sih selector itu? Selector digunakan untuk mencari atau menyeleksi elemen HTML yang akan diberikan style. Jadi selector itu hampir sama seperti nama ataupun NPM yang kita miliki atau justru NIK. Nah, di mana kita bisa memanggil setiap orang dengan memanggil namanya, atau kita sebagai mahasiswa mungkin bisa dipanggil oleh dosen menggunakan NPM kita. Nah, sama, jadi selector di sini dibagi menjadi 3, yaitu elemen selector, class selector, dan ID selector. Nah, selanjutnya ada elemen selector. Elemen selector adalah berguna untuk memilih elemen HTML berdasarkan nama elemennya. Nah, misal di sini saya punya elemen paragraf. Nah, di sini saya ingin mengubah elemen paragraf tersebut menjadi teks rata tengah dan berwarna merah. Otomatis di sini pada CSS kita bisa menuliskan yaitu selektornya yaitu P, lalu kita berikan teks elegant center dan color red. Lalu selanjutnya ada class selector, di mana memilih elemen HTML berdasarkan nama kelas elemen. Caranya adalah memberikan prefix titik atau awalan titik lalu disertai nama kelas. Misalnya di sini saya mempunyai elemen paragraf dengan kelas center dengan isi this paragraph refers to two classes. Nah,
Otomatis di sini kita bisa mengubah alien pada paragraf tersebut dengan cara memanggil kelasnya, yaitu kelasnya adalah center. Jadi pada CSS kita berikan titik center, lalu kita berikan text alien center dan color red. Lalu selanjutnya adalah ID selector. ID selector adalah untuk memilih elemen HTML berdasarkan ID elemen. Caranya adalah memberikan prefix pagar lalu disertai nama ID. Contoh di sini saya punya elemen paragraf title dengan ID title, maka ketika saya ingin merubah bahwa tulisannya rata tengah dan tebal seperti umumnya judul, nah di sini kita bisa memanggil dengan cara pagar nama ID yaitu title, lalu kita berikan text alien center dan font weight-nya bold. Lalu selanjutnya ada pseudo class. Nah, pseudo class digunakan untuk mendefinisikan suatu style pada keadaan khusus. Contoh penggunaan pseudo class yaitu memberikan gaya pada link yang telah dikunjungi dan belum, memberikan gaya pada elemen ketika mouse berada di atasnya. Nah, untuk sintaks dari pseudo class yaitu yang pertama adalah selector, lalu kedua disertai pseudo class-nya, lalu pada dalamnya kita isikan gaya dan stylenya. Nah, salah satu contoh pseudo class yang umum digunakan oleh programmer adalah hover. Nah, hover sendiri digunakan untuk agar kita bisa merubah suatu style ketika elemen itu berada di bawah dari mouse atau dilewati saja. Nah, misalnya di sini mulanya A color blue. Jadi link dari hyperlink-nya akan berwarna biru. Nah, ketika dia hover, ketika dia dilewati atau di bawahnya ada mouse, nah otomatis hyperlink-nya akan berubah menjadi warna red. Nah, seperti A hover color red, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan pseudo class sebagai selector, yaitu first shield misalnya. Di sini gaya akan diterapkan kepada elemen shield yang pertama, yaitu first shield. Nah, contohnya di sini saya punya 4 elemen HTML paragraf yang berurutan pada satu pair yang sama. Di sini saya ingin merubah tulisan yang atas sendiri berwarna biru. Nah, bisa menggunakan pseudo class first shield. Nah, dengan cara kita masukkan selektornya yaitu P.2 first shield color blue. Maka akan menjadi tulisannya seperti ini, yaitu yang baris pertama berwarna biru, sedangkan yang bawahnya tidak, pasti tetap berwarna hitam. Lalu selanjutnya adalah last child. Nah, last child adalah gaya yang akan diterapkan kepada elemen child yang terakhir. Contohnya P last child color blue. Nah, hampir sama kayak yang first child, namun bedanya di sini adalah item yang paling terakhir. Jadi dia akan merubah suatu gaya dari elemen HTML pada elemen child yang terakhir seperti itu. Lalu ada juga NTH-N. Gaya akan diterapkan kepada elemen child yang ke N. Parameter N dapat diisi dengan nilai atau angka, atau bisa kita isi menggunakan odd untuk ganjil dan even untuk genap. Nah, misalnya di sini saya punya 4 elemen paragraf. Di sini saya ingin setiap dia ganjil, dia akan berwarna biru. Maka kita bisa melakukan deklarasi yaitu P NTH child odd color blue seperti itu. Jadi otomatis elemen yang ke ganjil akan berwarna menjadi biru seperti itu. Lalu selanjutnya adalah specificity. Nah, specificity ketika terdapat 2 atau lebih aturan CSS pada elemen yang sama, maka manakah yang akan diterapkan? Dengan specificity dapat mengetahui nilai prioritas tertinggi yang akan diterapkan pada elemen HTML. Jadi dengan mempelajari specificity, kita bisa mengerti nilai prioritas dari suatu CSS. Nah, misalnya di sini saya mempunyai studi kasus, di mana saya mempunyai elemen HTML. Di sini ada elemen HTML yaitu P dengan ID demo, kelas test, bertulisan hello world. Nah, kira-kira jika di sini pada style saya memberikan ID demonya berwarna biru, lalu kelasnya titik test berwarna hijau, lalu elemennya kita berwarna merah yaitu P color red. Nah, apakah elemen P akan berwarna apa? Nah, otomatis elemen P akan berwarna biru. Kenapa elemen P berwarna biru? Dikarenakan ID selector memiliki prioritas yang tertinggi. Nah, di sini kita bisa melihat urutan dari specificity, yaitu yang pertama adalah inline style, contohnya H1 style color pink. Jadi, di mana kita mendefinisikan style langsung pada elemen itu. Lalu yang kedua ada ID, contohnya
pagar navbar. Lalu yang ketiga ada kelas dan metode kelas, contohnya titik test dan hover. Lalu yang terakhir ada elemen HTML, contohnya H1. Nah, di sini kita bisa melakukan penghitungan. Misal kita menggunakan selektor lebih dari satu. Nah, di sini dalam penghitungannya, inline memiliki nilai 1000, ID memiliki nilai 100, kelas atau metode kelas memiliki nilai 10, elemen HTML memiliki nilai 1, lalu ada bintang atau umum bernilai 0. Nah, contohnya kita langsung masuk ke dalam studi kasus. Contohnya di sini saya mempunyai paragraf ber-ID demo, kelas tes, dan tulisan hello world. Nah, pada style di sini saya memberikan dua selektor, jadi tidak satu selektor. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan penghitungan berapa sih nilai prioritas dari setiap style. Nah, yang pertama yaitu ada P elemennya dan ID-nya. Yang kedua ada elemennya dan kelasnya. Lalu yang ketiga ada ID-nya dan kelasnya. Nah, warna akan menjadi merah. Kenapa? Karena elemen P berwarna merah dikarenakan memiliki nilai akumulasi tertinggi. Di mana kita bisa lihat bahwa yang memiliki ID dan kelas memiliki nilai yaitu 110. Nilai yang paling tinggi di antara style yang lainnya. Nah, otomatis di sini kita bisa mengerti bagaimana sih cara kerja dari specificity dari CSS itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya adalah inheritance. Nah, inheritance adalah suatu proses pewarisan value child dari property parent. Nah, contohnya seperti ini. Saya mempunyai elemen yaitu H1. Saya beri isi yaitu this is to test. Lalu di dalamnya saya berikan italic untuk inheritance-nya in CSS. Nah, lalu kita beri color maroon. Apakah tulisan inheritance itu akan berwarna maroon atau hanya berwarna hitam? Nah, tentu di sini inheritance-nya tetap berwarna maroon. Kenapa? Karena color merupakan salah satu value yang dapat diwariskan dari parent-nya. Nah, jadi parent akan mewariskan color pada child dan child akan mewarisi color dari parent. Lalu di sini ada list elemen yang dapat diwariskan. Yang pertama adalah color, yang kedua adalah font, yang ketiga letter spacing, yang ketiga line height, yang keempat line height, yang kelima line style, yang keenam text elegant, yang ketujuh text indent, yang kedelapan text forms, yang ke-9 visibility, yang ke-10 white space. Nah, di sini kita bisa memiliki studi kasus. Misalnya di sini saya merubah warna colornya yaitu di body. Jadi saya ingin mencoba apakah body bisa mewariskan kepada heading 1, hyperlink dan paragraf. Nah, terlihat di sini bahwa hyperlinknya tidak berubah warna, hanya headingnya dan paragraf. Hal ini disebabkan oleh elemen A atau hyperlink tidak mewarisi nilai dari properti dari color. Nah, di sini kita bisa melakukan solusi yaitu memberikan atribut yaitu color inherit. Jadi dengan adanya color inherit, A akan dipaksa untuk mengikuti sesuai parent-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, inherit digunakan untuk membuat suatu atribut mengikuti parent-nya. Contohnya A color inherit. Ini merupakan daftar pustaka dari presentasi kami. Mungkin jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.